yang telah Engkau beri Tuhan. Tuhan, selagi kami akan memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat yang penuh. Amin. Rindu
menyembah Tuhan lebih lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selalu pelihara aku.
kami. Engkau telah menuntun jemaat-Mu di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, berkatilah kami semua, tuntunlah hidup kami, supaya kami bisa mencapai garis akhir. Kami memohon Tuhan, pegang tangan kami, supaya jangan ada di antara kami yang gagal atau gugur di tengah perjalanan iman kami. Tuhan, urapilah kami dan seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, supaya firman-Mu yang disampaikan secara sederhana bisa ditangkap dan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang sanggup mengubah kehidupan kami menjadi baru, menuju kepada satu kesempurnaan. Sehingga kami jemaat-Mu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menerima firman Tuhan katakan, amin. Selamat sore, saudaraku yang kekasih. Ya, saya sampaikan selamat. Hari ini dimulainya 3 ibadah. Tadi Bapak Gembala yang sampaikan ya. Saya percaya apa yang direncanakan oleh anak-anak Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Ya. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali. Siap belajar firman Tuhan lagi? Amin ya. Semangat ya. Nggak boleh ngantuk. Saya beri judul khotbah saya ini, tidak bisa hidup ya. Tolong dari belakang di bulan ini kita punya tema dari pusat, yaitu sang kebenaran akan menyempurnakan hidup kita. Ya. Siapa sang kebenaran itu, saudaraku? Yesus. Dialah sang kebenaran. Ya. Yesus akan luruskan jalan hidup kita, akan meratakan, bahkan akan mengarahkan menuju kepada satu namanya kesempurnaan. Nah, saya beri judul khotbah saya ini kesempatan baru. Nanti dari belakang aja tolong di slide-nya, udah oke ya. Kesempatan baru. Nah, tujuan daripada khotbah kita pada sore hari ini yaitu menjadikan sang kebenaran atau Tuhan itu guru dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau engkau menjadikan sang kebenaran yaitu Yesus itu Tuhan, jadikanlah dia guru dalam kehidupan kita. Artinya yang harus kita taati, harus kita turuti. Ya. Nah, kesempatan baru firman Tuhan ya. Slide selanjutnya firman Tuhan katakan ya, menjadikan Tuhan guru. Itu di Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Artinya persis, betul. Ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengajarkan, memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus sang kebenaran itu adalah Tuhan dan juga guru. Akulah guru dan Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke eksposisi firman Tuhan pada sore hari ini yang cukup panjang, yaitu di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 38, saya akan memberikan arahan atau dasar firman Tuhan terlebih dahulu, supaya nanti saudara mudah untuk menangkapnya. Ya, slide selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang di belakang bisa lihat slide di sini, cukup rendah bisa ya. Atau ininya saya pindah geser ke sini ya, bisa ya Pak ya, tolong. Saya geser ke sini dikit ya. Ya, terima kasih ya Pak. Nah, bisa lihat ya. Yang kuning ini saya tegaskan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sebab kalau engkau mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon pada waktu yang bersamaan, maka akibatnya ini, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Itu akibatnya, saudara. Nah, di sini, saudara, Tuhan dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, bukan kepada iblis. Ya. Bukan kepada setan, saudara. Saudara tahu Mammon? Mammon itu apa, saudara? Apa, Pak? Uang. Ya, seringkali orang berkata Mammon itu uang. Mammon itu kekayaan, harta benda. Ya, sering orang ngomong itu uang, memang betul, saudaraku. Itulah Mammon. Lah Tuhan berkata begini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, bukan kepada setan atau kepada iblis, saudaraku. Nah, saudara, saya mungkin tanya pada sore hari ini kepada saudara. Misalkan saya tanya begini, ada di antara saudara yang mengabdi atau melayani iblis sore hari ini? Ada? Tak kira tidak ada yang ngomong ya saudaraku ya. Tidak ada yang angkat tangan, pasti tidak ada saudaraku. Nah, tetapi di sini dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan katakan bukan kepada iblis. Nah, sekarang sama aja kalau saya tanya kepada saudara. Saudara datang di tempat ini melayani Allah atau melayani Mammon? Yang melayani Mammon coba angkat tangan. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, tidak ada saudara. Di sini tetap berkata, aku mau melayani Allah, mau mengabdi kepada Allah. Apalagi saya tanyanya di gereja, GBT, Kristus, Alfa Omega, di Puspawarna ini ya tahu. Orang-orang yang militan, orang-orang yang mencintai Tuhan, pasti tidak ada yang angkat tangan, saudara. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, memberikan arahan kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus menanggapi nasihat guru kita ini dengan serius. Kadang saya tanya kepada anak-anak muda yang lulus S1 atau yang lulus S2 ya, ada yang sudah S3, saya tanya, kamu habis lulus ini kamu mau ngapain? Gitu. Saya tanya gitu, iseng-iseng. Apa yang dijawab mereka? Saya mau kerja Pak. Orang tua saya sudah menyekolahkan saya sekian lama, saya mau kerja. Cari duit yang banyak. Saya jarang dengar, nyaris tidak terdengar, hampir tidak terdengar. Kalau ada orang lulus sekolah, S2, S3, terus berkata begini, aku mau cari Tuhan Pak. Aku mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Hampir tidak pernah saya dengar, saudaraku. Ya apa enggak, saudaraku? Memang saya juga menyadari, saudaraku, bahwa Mammon, kekayaan, harta benda, uang, itu punya daya tarik yang sangat unik. Ya. Itu memang luar biasa. Kalau saudara, atau lihat aja, kalau orang itu punya duit banyak, uang banyak, kaya, ya, dia di masyarakat, di keluarga, di komunitas-komunitas, dia pasti orang yang dihormati. Statusnya diangkat tinggi. Diberi posisi-posisi ini, posisi itu. Betul apa enggak, saudaraku?
Ya. Siapa sih yang enggak mau? Ya, dihormati, disegani, diberi status. Siapa yang enggak mau tempat ini? Apalagi uang itu kelihatan, saudaraku. Uang itu kelihatan. Orang yang punya uang, mamon, kaya, ini ya, misalkan orang punya uang, itu pasti propertinya juga besar. Rumahnya gede, betul ya? Mobilnya bagus, ya toh? Apalagi, belum lagi yang perhiasannya keruncing, ya. Wah, di sini, ya tak? Betul tak, saudaraku? Bukan hanya itu, saudara, jam tangannya, wah, mahal sekali, belum bajunya, tasnya, ya saudaraku. Ya, saya pernah lihat tas harga berapa ini Pak? Dia ngomong 125 juta. Tas kok 125 juta? Ini kulit asli. Saya cuman batin aja. Kulit makhluk apa di dunia ini ya? Regane kok 125 juta. Oh, sak tas, sak kecil gitu ya, saudaraku. Saya cuman berpikir begitu aja, saudaraku. Kelihatan semua, ketok kabeh. Ya enggak? Dengan kasat mata itu ketok, wih, orang ini kaya ya, duitnya akeh ya. Sedangkan saudara mengabdi kepada Tuhan, orang ketok kasat mata. Podo wae, ndak ketok, jam tangannya biasa, bajunya biasa. Nah sekarang saya suruh tanya kepada saudara, sekarang mau milih mana? Milih mengabdi kepada Mamon atau mengabdi kepada Tuhan? Tetap mau mengabdi kepada Tuhan. Memang luar biasa jemaat di sini. Wah, sebentar, saya ragu-ragu, saudaraku. Kalau itu cuman mulut saudara aja, dong. Cuman ngomong doang, saudaraku. Saya mesti ragu, saudaraku. Ya, saudaraku. Nanti saudara cek. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Aku tetap mencintai Tuhan. Aku tetap mengabdi kepada Tuhan. Tapi saudara nanti jawab sendiri. Siapa sesungguhnya yang menguasai pikiran saudara? Yang mendominasi pikiran saudara? Khususnya saat saudara mengambil keputusan. Coba, misalkan ini keputusan, saya kasih contoh. Uangnya dimakan orang. Bukan jutaan, miliaran misalkan. 10 miliar dimakan orang. Misalkan. Atau bagi warisan. Dibagi warisannya. Saudara dapat kecil. Kakak-kakaknya saudara yang lain dapat banyak. Nah, saat saudara harus mengambil keputusan. Nasihat siapa yang saudara ambil sekarang? Kalau Tuhan berkata, nak, ngalah aja. Wis terima aja, saudara. Ampuni saudara-saudaramu. Ya, doakan saudara-saudaraku. Saudaramu, ya tak? Atau nasihat Mamon. Loh, itu kan tidak adil ini. Kamu kakak paling besar ya. Double porsi harusnya dapat banyak dong. Uangmu dimakan, kamu kan tidak salah. Ya. Ayo balas, cari keadilan. Bayar pengadilan. Kamu harus cari keadilan. Ayo, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Mau pilih mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon? Tetap kepada Allah. Luar biasa memang, saudaraku. Ya, saya berharap, saya berdoa, demikianlah terjadi. Ya, sesuai dengan iman saudara. Nah, memang Tuhan bilang gini, saudara. Ini guru ngajar kepada kita. Memang dia bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu harus pilih salah satu. Tidak bisa bersamaan kau mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada Mamon, cari duit. Tidak bisa.
Tidak dapat, Tuhan katakan demikian. Nah, saya mau berikan satu dasar lebih dahulu dari dasar firman Tuhan ini. Sekarang guru Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, kalau saudara belajar firman, Tuhan mengajar bagaimana kita beribadah, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana mengumpulkan harta, dan setelah itu bagaimana supaya kamu jangan khawatir gitu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, sebetulnya pelajaran apa sih yang guru kita ajarkan kepada saudara dan saya? Pelajaran tentang apa ini saudaraku? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pelajaran apa nih sekarang saudaraku? Sore hari ini. Gini saudaraku. Tuhan ingin mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan juga kepada saudara dan saya. Bahwa kalau kita ini mengabdi kepada Allah. Kalau kita ini melayani Tuhan. Mau mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap ragamu. Itu yang Tuhan mau ngajarkan. Saudara mungkin tanya, Pak, saya juga butuh uang. Betul? Saya ya butuh uang. Saudara datang ke tempat ini kan ya perlu uang, saudara. Gedung ini di mana kita beribadah, ini uang semua ini saudaraku. Kursi di mana saudara duduk, ini juga uang. Kita perlu uang. Ya. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Artinya begini, kalau engkau mau mengabdi kepadaku dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, maka kamu tidak perlu khawatir. Kamu harus percaya bahwa aku ini Tuhan sanggup memelihara hidup saudara. Sampai di sini saudara bisa mengerti? Ya, Bapakmu yang di dunia ini pun memperhatikan, memelihara hidup kita. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, aku siap menyediakan berkat untuk saudara. Aku datang untuk memberikan saudara hidup, bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan, saudara. Nah, dari sini kita masuk di eksposisi sekarang. Slide selanjutnya. Ini eksposisinya, putus-putus ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 38, eksposisinya. Ya, slide selanjutnya. Agak terputus-putus ya, bisa diperbaiki. Ya. Nah, ini tentang Yudas Iskariot. Ya, yang pertama, ini Anda kelihatan ya. Yang pertama, akibat kalau kita tidak menjadikan sang kebenaran itu Tuhan dan guru. Apa akibatnya? Yohanes 13 ayat 2, kalau saudara masih bisa kelihatan ya. Berkata demikian, ini Yudas. Mereka sedang makan bersama. Pada waktu Yesus di malam terakhir dia mau ditangkap, ya dia makan bersama dengan murid-muridnya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas ini muridnya Yesus. 3 tahun lebih dia mengikut Yesus. Dia dengar nasihat, pengajaran daripada Yesus. Dia jadikan Yesus itu Tuhan dan Guru. Tapi sebatas telinga tok. Hatinya dan pikirannya tidak diserahkan kepada Tuhan. Tapi hatinya, pikirannya kepada Mamon. Banyak orang Kristen dengar firman. Tapi hatinya dan pikirannya ditujukan kepada Mamon. Yudas ini muridnya Tuhan Yesus sebagai bendahara. Dia juga suka mencuri. Saudara. Oleh sebab itu
Firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yudas ini mengikut Yesus, tapi juga mengikut Mamon. Hatinya kepada Mamon, kepada duit ini, uang ini, saudaraku. Itu sebabnya pada hari terakhir, waktu mereka makan bersama, iblis tadi membisikkan kepada Yudas Iskariot. Untuk apa? Berkhianat kepada Yesus. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja melayani, tapi berkhianat kepada Yesus. Dengan cara apa? Dusta, bohong, buat bon palsu. Ya, untuk apa? Supaya cari duit, dapat duit. Iya enggak, saudaraku? Korupsi, dia khianati kebenaran, sang kebenaran ini. Untuk dapat duit. Nah, itu. Nah, slide selanjutnya, akibatnya ini. Akibatnya, slide selanjutnya tolong. Slide selanjutnya berkata demikian, saudaraku. Nah, belum. Nah, ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia apa? Kerasukan iblis. Yudas itu bisa kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepada, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Muridnya Yesus, 3 tahun lebih dia ikut Yesus. Dia bisa mengkhianati, bisa kerasukan iblis, saudaraku. Padahal kalau saudara nanti baca di Matius pasal 10 nanti saudara, ini Yudas ini diberi kuasa oleh Tuhan. 12 muridnya. Untuk apa? Ngusir setan. Menyembuhkan orang sakit, saudaraku. Membangkitkan orang mati. Tapi toh bisa kerasukan setan, saudara. Kerasukan iblis, saudaraku. Kenapa? Karena ia menjadikan gurunya itu, Mamon menjadi guru. Yang mengarahkan hidupnya. Hati-hati sore hari ini dengan uang atau mamon. Kalau saudara yang lihat banyak kalau altar call di gereja itu banyak mereka yang maju. Mereka pada datang untuk didoakan altar call, ya toh? Ada yang didoakan jatuh, nangis-nangis, jerit-jerit gitu. Bagi saudara yang suka melayani, coba ambil salah satu mereka. Layani orang ini. Habis dilayani pretelono, saudaraku, masalahnya. Saya pernah lihat orang kasihan ya, sampai jerit-jerit sampai begitu histeris. Saya coba panggil, saya layani pribadi, ya. Tak preteli satu-satu. Ujung-ujungnya duit, saudaraku. Takut kalau apa, saudara? Tidak bisa bayar kontrakan rumah. Takut untuk tidak bisa menyekolahkan anaknya. Takut untuk masa depannya. Ujung-ujungnya itu duit semua, saudara. Ini fakta, saudaraku. Beberapa minggu ini, saudaraku, ya saya melayani orang yang sakit di rumah sakit di Tlogorjo, ya di Tlogorjo. Beberapa ini di Tlogorjo saya melayani. Saya mulai melayani ke sana, doakan. Yang sakit berkata begini, Pak Haryono, tolong lari ke bawah. Kenapa di bawah? Di bawah banyak anak kecil-kecil. Itu kakinya dijabuti, saudaraku. Kesakitan. Dia teriak-teriak kesakitan. Habis saya di bawah, ke bawah kakinya, ibu ini berkata, Pak Haryono tolong ke atas. Karena anak kecil-kecil itu jabai rambutnya, saudaraku. 2 hari kemudian meninggal, saudaraku. Kemana ibu ini? Kalau saudara lihat The Passion of the Christ atau lihat film itu, Yudas itu akhirnya kemana? Gantung diri, mati, bunuh diri. Itu kalau saudara lihat, banyak anak-anak kecil. Itu iblis semua, tuh, setan semua. Mengganggu. Ada yang mukul, ada yang menuduh. Saat-saat kematiannya seperti itu. 2 minggu yang lalu, belum lama ini, saudaraku. Saya melayani orang yang dekat dengan saya, saudaraku. Begitu saya datang, dia langsung teriak,
Ayo Pleno, sini saya dipegang gitu. Kenapa begitu? Karena dia dihalangi, ada orang hitam gede gitu di depannya, di sampingnya. Dia tidak bisa lewat, dihalangi. Kita lihat tidak ada siapa-siapa. Saya telusuri, kenapa bisa begitu? Ya, karena cinta mengabdi kepada Mamon. Loh, siapa orang-orang ini, saudaraku? Ini pendoa. Ini orang pelayan-pelayan di gereja, saudaraku. Ikut sekolah Alkitab. Dia orang yang menyampaikan firman di komsel-komsel, saudaraku. Oleh sebab itu sore hari ini saya memberikan nasihat kepada saudara. Ya. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Layani dia. Jangan pikiran kita hanya kepada materi, kepada uang. Karena mamon, kalau kita mengejar mamon, itu sama dengan kita membiarkan iblis itu berkuasa. Ya, memberikan nasihat-nasihat dalam hidup kita. Sama seperti kita menyembah berhala. Dosa yang terbesar itu penyembahan berhala. Percayalah kepada saya, saudaraku. Percaya apa dengan saya, saudaraku? Kalau firman Tuhan katakan, kalau saudara itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan sanggup memelihara hidup saudara. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, saudaraku. Jadikan Tuhan itu guru dalam kehidupan kita. Coba yang kedua. Jadikan Tuhan itu guru. Slide selanjutnya. Ya, jadikan Tuhan itu guru. Di Yohanes pasal 13, ayat yang ke-37. Saya bacakan begini, saudaraku. Yohanes 13, ya, Yohanes 13 ayat 37 dan 38. Ini cerita murid yang lain, yaitu Petrus berkata demikian. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan berkata kepada murid-muridnya begini, saudaraku. Waktu malam terakhir itu, Tuhan berkata, murid-murid, aku mau pergi. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat mengikuti aku. Bingung muridnya. Karena sudah 3 tahun lebih, kita ini mengikut Yesus. Dan sekarang Yesus berkata, dia akan pergi dan kita tidak bisa mengikuti dia. Padahal murid-muridnya sudah meninggalkan pekerjaannya. Sebagai nelayan, ya, dan sebagai yang lainnya. Dia sudah tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya. Untuk mengikut Yesus. Nah, yang Petrus ini sangat responsif. Dia berkata, Tuhan, kemana engkau pergi? Aku mau ikut. Bahkan aku mau memberikan nyawaku bagimu. Aku mati untuk engkau aja aku mau. Gitu. Ini Petrus. Ya. Dia mengasihi, dia mengabdi kepada Tuhan. Yang adalah gurunya. Ya. Tetapi Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan firman Tuhan ini akhirnya kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Begitu dia menyangkal 3 kali, ayam itu berkokok. Mungkin Yesus melihat Petrus. Dan Petrus lihat, Yesus, waduh, aku gagal kali ini. Iya, nah, dia gagal, dia kecewa. Ya mungkin nangis, seperti kehilangan harapan, kehilangan masa depannya. Dia mencintai Tuhan, dia mau ikut Tuhan, tapi justru aku gagal bahkan menyangkal Yesus. Berapa banyak kita kadang mengalami begitu, ya. Aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau setia kepada Tuhan, tapi justru kita gagal.
Ya, oleh sebab itu saudaraku, kita ingin sempurna. Tetapi begitu kita berkata, aku mau sempurna, saat itulah kita tidak sempurna. Karena apa? Karena kesempurnaan itu proses yang panjang. Proses supaya kita memiliki karakter Kristus. Sehingga kita bisa menjadi sempurna bertemu dengan Dia kelak, saudara. Nah, Petrus merasa gagal. Seperti hilang harapannya. Itu kalau saudara bisa merasakan seperti Petrus itu kaki itu lemes semua loh, saudaraku. Waduh, enggak karo-karuan, saudaraku. Banyak pertanyaan dalam pikiran kita ini. Akhirnya apa Petrus? Karena gagal, karena kehilangan harapan, kehilangan masa depannya, seperti orang mati rasanya dia meninggalkan kerumunan orang banyak itu pergi. Nah, lihat. Orang yang kehilangan pengharapan, orang yang kehilangan masa depan, ya, slide selanjutnya. Coba. Saya beri satu apa namanya? Nah, ini pengertian saya dan saya berikan kepada saudara. Jika kita tidak punya visi masa depan, tidak punya pengharapan tentang masa depan, otomatis kita akan kembali pada masa yang lalu. Otomatis itu saudara. Kalau engkau ingin meraih masa depan dan engkau gagal di tengah perjalanan, kita tidak sanggup. Aku tidak bisa. Apa yang kita perbuat? Seringkali orang ngomong, balik ke masa lalu lagi. Inilah Petrus, saudaraku. Makanya di pusat kita punya visi untuk masa depan kita. Visi kita apa? Kerajaan Yesus Kristus. Itulah pandangan kita ke depan. Itulah yang kita kejar ke depan itu. Dan kerajaan Allah itu akan berdiri di dunia ini tidak lama lagi, saudaraku. Sebentar lagi itu akan berdiri. Nah, ini Petrus. Akhirnya apa yang dilakukan Petrus? Slide selanjutnya. Di Yohanes pasal 20 ayat 3. Maka kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, balik lagi kepada kehidupan yang lama. Nangkap ikan, saudaraku. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Iya, malam itu mereka tidak menangkap apa? Orang yang bersalah, Petrus berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia mulai balik kepada pekerjaan lama. Begitu dia menangkap ikan, karena itu keahliannya dia. Semalam-malaman dia menangkap ikan. Bayangin dong, satu ikan aja tidak dia tangkap. Tidak ada yang masuk di jaringnya. Iya, saudaraku. Kira-kira apa yang di dalam pikirannya Petrus ini, saudara? Wah, jangan-jangan Tuhan marah bi aku. Ya enggak? Lah kerja enggak dapat apa-apa. Padahal dia pengalaman di situ. Tuhan marah karena aku sudah menyangkal 3 kali. Banyak pertanyaan, banyak perasaan, kecewa pada dirinya sendiri. Petrus ini ya. Wis enggak karo-karuan gitu, saudaraku. Itu lemes semua itu hidupnya, saudara-saudaraku. Kalau saudara pernah mengalami hal seperti itu. Saudaraku. Tapi syukur. Semalaman dia tidak dapat. Sampai pagi dia tidak dapat. Sudah mau mendarat ya saudaraku. Padahal Simon Petrus ini punya mertua. Ya kalau punya mertua artinya punya istri toh dia toh. Punya tanggung jawab dia di rumah tangganya. Punya tanggungan. Semalaman tidak dapat apa-apa. Belum makan dia. Tahu-tahu Yesus berdiri di pinggir pantai. Siang-siang gitu. Dia berkata, anak-anak, ada lauk pauk enggak? Murid-muridnya berkata, tidak ada. Ya memang tidak ada, saudaraku. Tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan berkata begini,
Sekarang tebarkan jalamu. Dan dia taat, nurut. Begitu dia nurut, tebarkan jalannya, dapat berapa? 153 ekor banyaknya. Mungkin gede-gede. Dan dikatakan jalannya tidak koyak. Akhirnya mereka ambil itu ikan, dan Yohanes berkata kepada murid-murid yang lain, itu Tuhan. Dan kita dengar firman Tuhan itu, dan sudah baca sendiri itu Yohanes pasal 21, Petrus lari, terjun ke air, mendatangi Yesus. Ya, murid-muridnya karena dekat, mereka datang ke darat. Waktu murid-muridnya mendarat, saudara perhatikan ya, nanti di Yohanes pasal 21, itu Yesus sudah membuat api arang. Di situ sudah diletakkan roti, dan juga ikan di situ. Dia bakar roti dan ikan. Saya mau tanya kepada saudara, kapan Yesus bawa roti dan ikan? Dan tentunya tidak satu, karena itu murid-murid yang lain juga ikut. Ya, dia tanya, adakah lauk pauk? Tidak ada. Kata murid-muridnya, Yesus bakar roti, bakar ikan di situ. Begitu murid-muridnya mendarat, dia bawa ikan-ikan itu, saudaraku. Terus Yesus berkata begini, kamu lapar, murid-murid anak-anakku, makan roti ini. Roti gambaran dari pribadinya. Akulah roti hidup. Orang hidup tidak hanya makan roti aja, tetapi makan dari setiap perkataan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dia berikan roti kepada murid-muridnya. Dan perhatikan, bukan hanya roti yang diberikan, tetapi juga ikan diberikan kepada murid-muridnya. Apa artinya? Artinya, kalau engkau mau taat kepadaku, engkau mau menerima perkataanku dan taat kepadaku, maka ikan ini pun yang tidak engkau minta, aku tambahkan kepadamu. Sehingga mereka makan kenyang. Bukan hanya roti, tapi juga ikannya dia berikan. Kalau engkau cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Dan bukan hanya untuk saudara, 153 ekor sudah disediakan Tuhan. Ini untuk keluargamu. Ini lihat, kalau orang-orang Kristen mau taat, melayani, mengabdi kepada Allah, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Tidak ada orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh akan berkekurangan. Daud berkata begitu, saudara. Ya, inilah Yesus. Lah, akhirnya setelah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, ini lihat momen yang tepat. Berkata begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali. Petrus nangis, saudaraku. Kenapa nangis? Dia ingat, aku telah mau berjanji setia kepada Tuhan. Guruku untuk mati, untuk mengikut engkau. Setia kepadamu. Tapi aku gagal. Aku telah menyangkal engkau 3 kali. Ya. Itu seperti luka di dalam hati Petrus. Seperti dia punya rasa bersalah. Rasa berdosa. Janji tapi dikhianati sendiri gitu. Tapi untung. Yesus datang bukan untuk menghakimi pada waktu itu. Dia datang untuk apa, saudaraku? Bukan untuk mempermalukan Petrus. Tapi dia datang dengan kasih karunia. Yesus datang dengan anugerahnya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan luka hati atau batin Petrus. Dia datang untuk mengampuni segala dosa Petrus. Dia datang untuk memulihkan hubungannya dengan Petrus kembali. Itulah Tuhan
jika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang remuk, Dia Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan kita. Tapi Tuhan akan datang dengan anugerahnya, yaitu dengan pengampunan, dengan kesembuhan, dengan pemulihan. Dia datang untuk memberikan pengharapan baru kepada Petrus. Dia datang untuk memberikan kesempatan baru kepada Petrus. Nah, ini judul khotbah saya tadi. Dia datang untuk memberikan masa depan yang baru kepada Petrus kembali. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan kita. Tuhan saya pada sore hari ini. Anugerahnya besar buat saudara dan saya. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Petrus, kesempatan baru diberikan kepada Petrus. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah perintah baru yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa ini? Layanilah domba-dombaku. Yang ketiga, saudaraku. Ya. Yang ketiga berkata, Tuhan memberikan perintah baru, yaitu supaya kita melayani. Firman Tuhan katakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lihat, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu saatnya telah tiba, segala kuasa, segala kebesaran, kemuliaan diberikan kepada Dia. Kalau saudara misalkan saudara seperti Petrus, ya toh, gagal untuk mengikut Yesus, sekarang dipulihkan, sekarang diberkati seperti Petrus tadi. Ya. Karena Dia gembala yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Maka kita dipulihkan. Setelah kita dipulihkan, diberkati, apa yang saudara lakukan? Engkau punya kuasa kembali. Engkau punya kedudukan kembali. Pamerkah? Nih lo, aku sekarang diberkati lo. Lihat nih, rumahku baru, mobilku baru, nih jam tanganku baru. Atau mau balas dendam? Yesus memberikan contoh. Dia tidak hanya menebus dosa saudara dan saya, Dia memberikan teladan. Lihat ini. Setelah Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, segala kuasa, kebesaran diberikan kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Lalu, lihat ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus bangun, menanggalkan jubahnya. Ini bicara tentang menanggalkan segala kekuasaannya, menanggalkan segala kebesarannya, menanggalkan segala kemuliaannya. Setelah dia tahu bahwa dia punya kebesaran, punya kuasa itu, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Apa yang dilakukan Yesus? Setelah dia tahu dia punya kuasa, dia sebagai manusia sama seperti saudara dan saya. Dia tanggalkan itu kekuasaannya, kebesarannya. Dia ambil kain lenan, ikat di pinggangnya, ngambil baskom, diisi air. Apa yang dodok dia, saudaraku, sama seperti saudara dan saya. Dia basuh kaki murid-muridnya, dilap, diseka kaki murid-muridnya. Dia belajar untuk merendahkan diri. Nah, saya tanya kepada saudara, waktu Yesus tanggalkan semua kebesarannya, kemuliaannya, dan dia belajar untuk merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya, apakah Yesus kehilangan posisinya? Apakah Yesus kehilangan kebesarannya? Dia kehilangan kekuasaannya?
Tidak sama sekali. Bahkan Bapaknya di surga meninggikan Yesus. Ayat selanjutnya, lihat ini. Slide selanjutnya. Firman Tuhan kata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan akan, ini pesan Tuhan. Kalau kita jadikan dia Tuhan dan guru. Aku telah membasuh kakimu. Aku melayani engkau. Aku mengasihi engkau. Kamu pun harus berbuat sama seperti dia. Jangan membenci. Ya, jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau Tuhan memberikan perintah, berarti Tuhan memberikan kesanggupan kepada saudara. Artinya dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita mampu melakukan itu sama seperti Kristus melakukannya. Supaya kita saling membasuh kaki, saling melayani. Itulah yang dikehendaki guru kita. Dia memberikan teladan, contoh kepada saudara dan saya. Supaya kita melakukannya. Sama seperti dia. Nah, sekarang saya akan memberikan satu arahan kepada saudara. Pelayanan yang bagaimana? Ya, yang dikehendaki Tuhan. Saya cari contoh, saya ketemu contoh. Yaitu menantunya Abraham. Saya bacakan slide. Ini contohnya, melayani dengan benar. Bagaimana tuh kita melayani dengan benar? Slide selanjutnya tolong Kejadian pasal 24 ayat 14 sampai 22. Tapi saudara nanti baca sendiri di rumah karena ini bagus sekali. Inilah pelayanan yang benar yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Satu kali Bapak Abraham mencari menantu, yaitu Ishak, untuk dinikahkan dengan Ishak. Ya, dia panggil bujangnya, dia suruh kembali ke sanak keluarganya untuk cari menantu. Maka bujangnya berangkat, pergi cari menantu ke tempat saudara-saudara Abraham. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Lihat doanya saudaraku. Kiranya terjadilah begini. Ini bujangnya Abraham. Ya, berdoa. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan onta-ontamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hamba-hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ya. Sebelum ia selesai berkata, nih hambanya sebelum selesai berdoa, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik. Memang saya kasih kuning itu saudaraku. Karena bagi saya menarik sekali ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ya. Nah gini saudaraku. Bujangnya itu berdoa. Tuhan kalau ada anak perempuan yang cantik, anak perempuan ini ya. Minta aku minta minum, dia berikan aku minum. Dan bukan hanya aku yang berikan minum. Dia berkata, onta-ontamu akan aku beri minum. Nah itulah Tuhan yang kau tunjuk sebagai nanti calon menantu tuanku Abraham. Nah ketemulah Ribka. Orang gadis itu sangat cantik parasnya. Lihat. Ya. Slide selanjutnya. Kemudian berlarilah hamba itu dan mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah
diturunkannya buyungnya itu ke tangannya. Kata segera itu. Serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia. Ini Ribka berkata, baiklah untuk onta-ontamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Coba saudara yang mencatat mandik dulu. Saya kasih tahu. Coba saya ingin saudara membayangkan. Ya. Ribka ini diminta oleh bujangnya Abraham kasih minum. Oke, dia kasih minum. Terus Ribka ini ngomong begini, aku tidak hanya kasih minum kamu, tetapi onta-ontamu itu aku akan beri minum juga. Sampai semuanya puas minum. Sampai semuanya puas minum. Ternyata setelah dilihat, itu bukan satu onta. Bukan 2 onta. 10 onta. Saudara bisa membayangkan, 1 onto itu minum, ya minumnya berapa jerigen. Buyung anggap jerigen. Itu minumnya berapa jerigen, 1 onta. Coba saudara bayangkan, 1 jerigen, 2 jerigen, nanti saudara lihat di Google. Itu bisa puluhan, kalau 10 onta bisa ratusan jerigen itu saudaraku. Lah saya mau tanya, kapan toh onta itu bisa puas minum? Kapan? Dikasih minum terus, kapan onta itu bisa puas? Mungkin nunggu sampai ontanya gelegean gitu ya. Gitu ya mungkin saudaraku. Ya artinya sampai onta itu sudah tidak mau minum lagi. Itulah yang dilakukan Ribka. Itu bukan 1 onta, 10 onta. Ratusan kali dia menimba. Dan tempatnya turun ke bawah sumurnya. Tadi dikatakan turun ke bawah, ya terus naik. Itu dikatakan lagi gadis cantik parasnya. Turun, lari, ngisi air, naik lagi, ya terus aku ya, ngasih minum onta, turun lagi. Itu ratusan kali bawa jerigen. Coba saudara bayangkan bawa jerigen, 1 jerigen aja. Ya, itu ratusan kali Ribka itu. Karena dia ngomong, aku mau memberikan onta-ontamu minum sampai puas minum. Ini pelayanan yang benar, saudaraku. Saya mau tanya, roh apa yang ada di dalam dirinya Ribka itu? Roh kayak apa ini, saudaraku? Inilah roh melayani itu seperti itu. Sampai dia melayani, orang yang dilayani itu puas. Lah ini pelayanan yang benar, saudaraku. Lah, saya katakan nanti, ini Ribka ini gadis cantik. Kok mau-maunya biasanya kalau orang gadis cantik, kaya lagi, sombong. Benar enggak saudaraku? Jual mahal. Ini enggak ya saudaraku. Dia merendahkan diri, melayani hamba Tuhan. Sampai sedemikian rupa. Ini bukan cuma cantik parasnya. Ribka ini hatinya juga cantik. Ini yang dicari Tuhan. Ribka tidak pernah tahu, saudaraku. Tidak pernah tahu apa. Bahwa hari itu, ya, hari terakhir dia menimba air di sumur itu. Itu hari terakhir. Karena dia tidak tahu, orang-orang ini ternyata bujang-bujangnya, hamba-hambanya Abraham. Orang yang super kaya, saudaraku. Dia tidak tahu itu, saudaraku. Bahwa hari itu hari terakhir dia nimba. Dan lihat, setelah dia memberi puas minum, kemudian segera, lihat nih, segera lari, segeralah dituangkan air dan buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah, bersegera, lari, naik, turun. Ini Ribka, saudaraku. Dan sekali lagi, untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua onta orang itu, semua onta itu, dan semuanya puas. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri. Lihat nih, orang itu mengamat-amati
dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Jadi hamba-hamba Abraham ini wong lanang-lanang gede-gede kuat-kuat ini cuma delengi tok. Ono wong itu ayu ngek mangan unta. Lari sana, lari sini, lari sana, cuma ngamat-ngamati. Itu nimbakkan ya ndak, apa gini bantu sak galon ya tidak. Cuma linggih delok-delok itu lihat gitu. Aneh ya? Nah itulah. Saudara tidak pernah tahu bahwa hari ini ada juga sepasang mata yang memperhatikan, mengamat-amati saudara. Kalau engkau melayani, ada sepasang mata yang saudara tidak pernah tahu. Dia mengamat-amati saudara. Dia juga mengamat-amati saya. Bahwa dia sedang, Bapak di surga juga sedang mencari menantu untuk anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia mau cari seorang gadis yang cantik, bukan parasnya tok, tapi hatinya yang cantik. Yang siap melayani dan memuaskan orang yang dilayani itu. Dia sedang memperhatikan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar dari Ribka ini. Dia melayani bukan punya tujuan. Aku mau jadi menantunya Bapak Abraham, orang yang terkaya. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya Ribka, tidak pernah. Dan lihat setelah mereka mengisi ya, memberikan semua onta itu. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanan berhasil. Selanjutnya, coba. Nah, ini lihat selanjutnya. Setelah onta-onta itu minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas, setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Kasih anting-anting dan gelang. Lihat, Ribka ngasih minum onto-onto. Orang ini cuma ngamat-ngamati. Deleng itu, bantu juga enggak, saudara. Tapi Ribka, hatinya memang cantik. Dia melayani. Terus dia melayani. Sampai bukan hamba Abraham saja yang puas. Onta-ontanya pun semua minum puas. Dan setelah itu, hamba dari Bapak Abraham mati mengambil anting-anting. Mengambil gelang. Diberikan kepada Ribka. Ribka tidak pernah minta. Dia melayani tujuannya bukan untuk jadi menantu. Dia melayani tujuannya bukan untuk anting-anting. Bukan untuk gelang. Demikian juga kalau kita mau melayani Tuhan. Tujuannya bukan karena mamon. Itu tadi saudara. Tujuannya karena kita mengasihi Tuhan. Tujuannya aku mau memuaskan hati Tuhan. Kalau itu tujuan hidup saudara. Nanti semuanya akan ditambahkan. Ya, anting-anting, gelang, kebutuhanmu setiap hari itu Tuhan tambahkan. Bahkan kita berkelimpahan. Gitu saudaraku. Itulah pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini saudaraku. Ya. Oleh sebab itu kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, menjadikan sang kebenaran itu Tuhan dan Guru, layanilah dengan segenap hati saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Ya, Tuhan suka dengan orang-orang yang seperti Ribka ini. Dan ayat terakhir saudaraku, slide selanjutnya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru. Setelah Tuhan pulihkan hidup kita. Dia memberikan pengharapan, masa depan yang baru kembali. Kesempatan yang baru. Tuhan berikan, aku memberikan perintah baru. Perintah apa? Supaya kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintah dari Tuhan. Ya, tidak boleh ada jemaat khususnya ada di tempat ini saling membenci. Maafkan, ampuni, doakan. Amin. Dan ayat terakhir di Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, saudara tahu perintah Tuhan, perintah yang baru ini. Engkau tahu semuanya ini,
Ya, ini yang kuning lagi. Jika kamu melakukannya, lihat, jika kamu melakukannya, itu hilang ya, maka kamu akan berbahagia. Ini firman Tuhan. Ya. Kita tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi kalau kita melakukannya. Saudara seperti ini, saudara check up, saudara tahu kolesterol saya tinggi. Ya, tekanan darah saya tinggi, gula saya tinggi. Saudara tahu. Tapi kalau saudara tidak melakukannya, mengubah gaya hidup saudara, ya, tidak boleh makan lemak-lemak, ya, tidak boleh makan gorengan-gorengan, tidak merubah, ya tidak bermanfaat hidup saudara. Engkau tahu firman Tuhan, bahwa engkau harus saling mengasihi, saling melayani, menjadikan Yesus itu guru. Kau tahu, dan kalau kita melakukan semua nasihat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dikatakan maka kamu akan berbahagia. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Amin. Sampai di sini saudara bisa nangkep firman Tuhan? Saudara bisa paham? Amin. Nah, saya berharap firman Tuhan bisa memberkati saudara semua. Amin. Kita nyanyikan satu buah pujian musik, song leader, ya, saya dibantu. Sebab dia hidup, ada hari esok buat kita. Saudara, masa depan kita bukan karena kita punya uang banyak. Masa depan kita bukan karena kita kaya. Tetapi dasar masa depan kita karena Yesus kita hidup. Karena dia hidup, kita punya hari esok. Karena dia hidup, kita punya masa depan yang baik. Amin. Mari kita bangkit diri. Saya akan berdoa untuk saudara. Setelah itu nanti song leader menyanyikan sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi, pada sore hari ini. Yang sudah membangun, menguatkan kami, yang mengajar kepada kami Tuhan. Supaya kami menjadikan Engkau Tuhan dan Guru dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami telah mengerti, kami sadar bahwa masa depan kami bukan karena kami punya uang, punya harta yang banyak, punya kekayaan. Tapi masa depan kami karena Engkau yang hidup, Engkau yang memelihara hidup kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu semua yang ada di tempat ini. Bapak Gembala, Bapak Jeffrey, beserta dengan Ibu yang mengembalakan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Tambahkan hikmat-Mu, tuntun dalam perjalanan hidup gereja-Mu di tempat ini, supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia hidup, ada hari esok.